Hai hai pejuang UTBK. Hari ini kita bakal bahas salah satu materi unik yang selalu muncul di UTBK, khususnya di subtes PPU. Apa yo materi uniknya? Materi uniknya itu adalah bahasa panda atau sebenarnya nama istilahnya itu bahasa hipotesis. Kemarin sempat muncul nih di X soal berkaitan dengan bahasa panda yang muncul di tahun 2026. Soalnya tuh modelnya kayak gini nih. Nah, kalian udah bisa ngerjain soal tentang bahasa panda atau masih susah sih? Di video ini nanti akan aku kasih dua tips aja gitu untuk ngerjain soal bahasa panda yang cepet. Jadi soal ini kalau kamu bisa tahu caranya, bisa dikerjain dalam waktu kurang dari 1 menit. Gak percaya? Kita coba ya. Nah ini soal yang sama ya, soal yang tadi, terus udah aku tulis ulang gitu, biar lebih enak dibacanya. Nah, soal ini itu bisa kita kerjain dengan cepat dengan dua cara ini. Yang pertama, cari bentuk yang sama. Kemudian, yang kedua, eliminasi. Kita coba aplikasiin dua tips ini ke soal ini. Jadi soal bahasa Panda itu tipenya tuh mirip ya. Ada 3 pernyataan, kemudian ada satu pernyataan yang ditanyain. Nah, kita bisa analisis dari 3 pernyataan yang ada dulu. Kalau kita lihat pernyataan pertama ada kata dia, kemudian di pernyataan ketiga juga ada kata dia. Terus ada kata soto, di sini juga ada kata soto. Kita cek mana sih pernyataan di bahasa Panda yang sama. Ini ada kata ho sama fuhe dan fuhe. Kalau kita lihat pertanyaannya, yang ditanyain itu kan bukan dia sama soto, tapi mereka sama sate. Berarti kita eliminasi aja kata ho sama fuhe di opsi jawaban. Opsi ketiga bisa kita eliminasi. Opsi keempat bisa kita eliminasi. Opsi kedua juga bisa kita eliminasi. Nah, gampang kan? Tinggal dua doang. Sekarang kita cari lagi bentuk yang sama. Di pernyataan kedua ada kata pesan. Di pernyataan ketiga juga ada kata pesan. Oke. Sekarang kita cari bentuk yang sama di pernyataan 2 dan 3 ini apa? Nah, ada kata yarde, ya yarnide, niarde gitu. Jadi anggap aja ini tuh sama. Berarti yang ada kata dd-nya ya kita eliminasi juga. Maka dari itu kita bisa eliminasi opsi yang kelima. Nah, dari sini udah tinggal satu doang nih. Jawaban yang paling mungkin adalah opsi yang pertama. Gak usah kita cek lagi, ini udah kelihatan jawabannya. Gampang kan? Kalau kamu tahu caranya, ini kayaknya 40 detik ini udah maksimal banget buat ngerjain soal bahasa Panda. Sekarang kita coba soal asli juga ya di tahun sebelumnya, tahun 2025. Oke, dengan dua cara yang tadi, coba pause dulu, terus kerjain ini, soal ini. Akan lebih mudah atau lebih susah. Setelah udah di pause, ini langsung aku jelasin ya. Jadi sama kayak tadi cara ngerjainnya, ada 3 pernyataan, kemudian ada satu yang ditanyain. Kita cari bentuk yang sama. Di sini ada kata berangkas yang sama dengan kata berangkas di sini. Kalau kita lihat pernyataan 1 sama 3, yang sama itu ada kata tabila sama tabila. Ya udah kita eliminasi aja yang ada kata tabila karena yang ditanyain itu bukan berangkas. Yang ditanyain adalah truk. Kita bisa eliminasi opsi ketiga dan opsi keempat. Kemudian kita cari lagi bentuk yang sama. Di pernyataan kedua ada kata kereta yang sama. Pernyataan ketiga juga ada kata kereta. Terus bentuknya hampir sama. Ada kata menarik, ada kata ditarik. Kita cek dulu yang sama persis. Ada kata ndos.
dan ndos. Berarti ndos ini maksudnya adalah kereta. Kita bisa eliminasi ya yang ada kata ndosnya. Bisa kita eliminasi satu nih, opsi yang kedua. Sekarang kalau menarik sama ditarik itu bentuknya beda. Yang satu adalah kalimat aktif, yang satu adalah kalimat pasif. Nah, bedanya di sini kalau yang aktif itu cuma noi seano. Ini berarti artinya adalah menarik. Yang pasif itu diulang lagi nih noi-nya. Noi seano noi. Itu berarti maknanya adalah ditarik. Nah, tinggal kita eliminasi yang ada noi seano noi atau pokoknya noi seanonya. Karena kan yang ditanyain bukan menarik atau ditarik ya, tapi diangkut gitu. Kita bisa eliminasi opsi yang kelima. Tinggal satu doang yang pasti jadi jawabannya. Jawabannya adalah opsi yang pertama. Kalau kita lihat grosean di sini jadinya apa? Yo, apa? Grosean sama kayak pernyataan ini ya, dia adalah gerbong. Kemudian kalau endos tadi itu kereta, kalau embos berarti di sini adalah truk. Lam cenai lam ini sama kayak ini. Ini kan bentuknya aktif ya, mengangkut. Terus di sini lam cenai lam itu jadinya adalah diangkut. Sebenarnya nggak perlu kita cek kayak gini. Kalau kita udah eliminasi, ya pasti itu jawabannya sih. Gampang nggak sih? Gampang dong. Pokoknya kita jangan bilang susah dulu, biar nggak ada mental block. Masih ada satu soal lagi. Nah, ini soalnya tipenya sebenarnya sama ya. Kalimatnya tuh kalimat tanya, bukan kalimat aktif pasif. Tapi agak ribet gitu cara ngerjainnya. Karena cobain deh, kerjain dulu. Oke, jadi untuk soal terakhir ini, kamu bisa kerjain dulu. Terus nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Oke? Jadi semangat terus belajarnya ya guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Bye-bye.